Oh, kacau itu. Kalau dia mengatakan itu ciri-ciri dai penyesat umat, berarti umat di dunia ini yang sekarang ini dan yang membawa Islam ke Indonesia itu berarti dia anggap sesat lah itu. Dai yang membawa Islam ke Indonesia dari Arab, dan itu mereka adalah orang-orang yang menghidupkan tradisi sunnah-sunnah Rasulullah seperti tahlil. Tahlilan, ya tahlilan kan jelas dalam kamus, buka kamus. Tahlil itu kan ditengok dalam kamus. Tahlil itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Ketika orang tahlilan, orang baca la ilaha illallah. Jelas hadisnya dalam Sunan Abi Daud ada. Oh, kenduri kematian itu bukan tradisi lagi, syariat ada. Kenduri kematian buka dalam kitab Mishkat Al-Masabih karangan Imam Khatib Tibrizi. Hadisnya kuat, sahih. Ada sahabat Nabi, hadis diriwayatkan daripada Asim ibni Kulayb an abihi minal ansar kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka hadisnya dalam Khatib Tibrizi itu, Mishkat Masabih. Nabi keluar pergi menyelenggarakan jenazah, menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menguburkan jenazah, Nabi tengok ke lahat, hafira, kata Nabi, lebarkan sedikit, kata Rasulullah, bagian kepala, bagian dada, lebarkan sedikit, kata Nabi. Setelah dilebarkan sahabat, kemudian ditimbun. Setelah ditimbun, ditutup kuburan tadi, datang perempuan. Hadisnya sahih itu. Datang perempuan tadi berkata dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti balik dari kuburan ini ke rumah saya, ya Rasulullah, saya sudah menghidangkan makanan. Nabi singgah ke rumahnya, Nabi makan, sahabat melihat dan sahabat ikut makan. Nabi melukmah mata ini. Nabi mengunyah seperti mengunyah makan biasa. Itu dalil bahwa adanya kenduri, bahwa Nabi pun makan di rumah orang yang meninggal dunia. Kan merepotkan? Enggak, mereka sudah bersiap. Nabi datang, karena kalau Nabi tak datang justru mereka sedih. Mereka sudah dapat musibah, kita pun tak mau datang ke rumah dia. Nabi tak makan, siapa nanti yang akan makan? Itu sudah selesai pembahasan ulama ini. Jadi kalau ciri-ciri tadi yang mereka katakan hati-hati dai menyesatkan umat, justru berarti dai-dai yang sudah ada selama ini berarti sudah sesat, dan orang Indonesia itu termasuk daripada orang yang sesat berarti. Enak saja dia mengingkari Allah di atas, berarti itu dai sesat. Mayoritas daripada kaum muslimin dunia, kata Syekh Yusuf Qardawi, lebih daripada 90% muslim dunia itu akidahnya Asy'ari. Asy'ari dan Abi Mansur Al-Maturidi. Metode manhaj Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi menafikan Allah bertempat di atas langit. Wahabi ini sedikit dia cuman. Sedikit aja mereka. Tak banyak. Itu bahaya itu orang-orang yang buat meme seperti itu. Kemudian orang yang mewajibkan khuruj itu termasuk dai yang menyesatkan umat. Khuruj hari ini kemana saja pergerakan jemaah tabligh di dunia besar pesat. Jemaah tabligh, orang yang maksiat bisa tobat dibuatnya. Orang-orang yang menghibur, jadi penghibur di klub-klub malam bisa dekat oleh jemaah tabligh. Yang meramaikan masjid, jemaah tabligh. Yang menghidupkan sunnah Nabi, jemaah tabligh. Sunnah dari sisi makannya, sunnah sisi makan, sunnah dari sisi pakaian, sunnah daripada sisi jaulah, dakwah, cara dakwah. Orang jemaah tabligh itu yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Kalau mereka mengatakan orang jemaah tabligh adalah dai-dai yang menyesatkan umat, berarti dia akan menanggung nanti akibatnya jutaan kaum muslimin di dunia ini yang bergerak dalam dunia jemaah tabligh. Jemaah tabligh itu bukan orang bodoh-bodoh juga di dalamnya. Ada Syekh Zakaria Kandahlawi, ada Abi Ishaq Kandahlawi, itu yang mengarang Aujazul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik 15 jilid. Itu orang jemaah tabligh, itu ulama jemaah tabligh. Jangan salah-salah itu. Bukan sembarangan orang jemaah tabligh itu. Oh, yang memakai hadis-hadis, palsu itu termasuk daripada ciri-ciri dai yang menyesatkan umat. Ternyata Syekh Albani, Wahabi, Salafi pun
mereka ada memakai hadis palsu. Mana? Tentang menggepal tangan bangkit dari sujud. Itu hadisnya palsu. Yang mengatakannya Imam Ibnu Hajar dalam Talkhisul Habir. Buka, cek kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang yang menggepal tangan ketika bangkit dari sujud, hadisnya palsu, la aslalah. Imam Nawawi pun mengomentari hadis itu. Yang mengatakan hadis itu palsu bukan ulama kaleng-kaleng. Bukan ulama sorok-sorok kuaci. Hafal hadis Imam Ibnu Hajar 900.000 hadis. Imam Ibnu Hajar tuh hafal hadis. Syekh Albani berapa hafal hadis? Kata murid Syekh Albani, guruku tuh tak lebih hafal hadis 14 hadis. Ini Imam Ibnu Hajar nih 900.000 hadis. Mana yang mau kita dengar? Ya. Makanya mengaji itu yang topik-topik aja lah. Itu orang buat meme tadi itu tuh tak betul. Berarti mereka saja yang benarnya, yang lainnya salah. Oh, tak bisa. Tak bisa. Selagi orang tu mengajak kepada kebaikan, kan dalam ayat kan sudah disebutkan itu kan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dalam ayat sudah disebutkan, jadilah kamu orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada berbuat kemungkaran. Gitu nih.